Shalom, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Walaupun kondisi saat ini masih terus berjalan dengan kondisi COVID, tapi tidak menghambat kita untuk kita bertemu Bapa kita di surga. Kita mau memuji, membesarkan nama Dia, karena Dialah Allah yang layak dipuji, Dialah Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, oh, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji
ku menyembahmu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kaulah kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Dialah yang memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi
Terima kasih ya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita, kita mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini adalah janji-janji Tuhan bagi kehidupan kita. Bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semuanya. Pagi hari yang berbahagia ini, kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Di pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini kami ada semua karena kemurahan-Mu. Banyak orang yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan, bahkan kematian. Namun Engkau masih tetap menjaga kami dari semua situasi yang paling jahat dalam hidup kami. Situasi yang paling sulit dalam hidup kami, Engkau masih berikan nafas bagi kami. Hingga pagi hari ini kami bisa duduk diam di bawah kaki salib-Mu, bersama-sama keluarga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, biarlah semua pujian kami bagi kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Singkapkan rahasia firman-Mu. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Sehingga firman ini Tuhan benar-benar menjadi kekuatan baru bagi tubuh rohani kami. Agar kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan perkataan-perkataan yang disampaikan hamba-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus, dalam pengurapan-Mu ada di dalam pembicaraan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di pagi hari ini saya memberikan tema untuk khotbah pagi ini yaitu The Power of God. Yang terambil dari Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Zefanya pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 17. Demikian. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertepik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepadamu, kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya, puji Tuhan. Kitab Zefanya ini adalah salah satu kitab dari nabi-nabi kecil, ya. Zefanya adalah seorang nabi Israel Selatan atau kerajaan Yehuda. Dan dia hadir di masa pemerintahan Raja Yosia. Zefanya ini adalah putra dari buyut Raja Hizkia, yaitu Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia. Jadi ia adalah salah satu keturunan Raja Hizkia. Dan boleh dikatakan, dan dia juga menjadi kerabat dari keluarga istana Yosia. Raja Yosia memerintah dari tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Dan selama 31 tahun ia memerintah sebagai raja. Yosia ini memiliki kakek namanya Manasye. Dan Manasye ini adalah anak Hizkia. Kakek ini adalah kakek yang paling jahat pada masa dia memerintah. Dia sangat jauh berbeda dengan bapak leluhur mereka yaitu Daud. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yosia
diangkat menjadi raja pada umur 8 tahun. Jadi masih kecil. 8 tahun secara jasmani dia masih anak-anak. Tetapi Alkitab menceritakan di masa pemerintahannya yang ke-18 tahun, dia mulai mengadakan pembaharuan di dalam pemerintahannya. Dan hal yang pertama yang dia perhatikan adalah pembaharuan untuk membangun kembali hubungan keluarga kerajaan dengan Tuhan. Membangun kembali ibadah bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Itu yang diperhatikan yang pertama sekali. Bagaimana Allah mendapat tempat atau posisi yang utama di tengah-tengah bangsa Israel Yehuda pada saat itu. Jefanya ini ya menubuatkan tentang kejatuhan bangsa Israel Selatan atau kerajaan Yehuda di masa yang akan datang. Sekalipun ayah dan kakeknya memang adalah orang-orang jahat di mata Tuhan. Bahkan salah satu kejahatan dari kakeknya Manasye ini adalah dia mempersembahkan anak sulungnya kepada dewa-dewa. Dan itu sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, Yosua hadir memulihkan kembali hubungan umat Israel dengan Allah. Dan hal ini semua dilihat oleh seorang Nabi Jefanya yang bisa keluar masuk setiap waktu dari dalam istana kerajaan Raja Yosia. Karena Jefanya ini masih kerabat dekat dengan mereka. Nah, nubuatan-nubuatan di dalam kitab Jefanya ini disampaikan sebelum Yehuda dibuang ke Babel, yaitu pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi 23 tahun berikutnya baru pembuangan ke Babel itu tergenapi jikalau mereka tidak bertobat. Dan benar, bangsa Israel itu tidak bertobat sama sekali. Mereka mengalami kemerosotan rohani. Kemerosotan rohani yang terjadi tertulis di dalam Jefanya pasal 3 ayat 1 sampai 4 kita lihat di sana. Jefanya pasal 3 ayat 1 sampai 4 demikian. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Inilah kondisi kemerosatan rohani yang terjadi sebelum kerajaan Yosia, yaitu ayah dan kakeknya. Dan setelah dia juga masih banyak kemerosotan rohani yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, khususnya kerajaan Yehuda. Dan Tuhan ingin memulihkan bangsa itu suatu saat. Di masa yang akan datang Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Hal yang pertama yang dilakukan Tuhan adalah Allah datang sebagai pahlawan di tengah bangsa Israel. Yaitu kita melihat di dalam Jefanya pasal 3 ayat 17 dikatakan di sana, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, itu yang pertama. Jadi ada 3 hal kekuasaan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Kita akan pelajari ketiga hal ini, bagaimana Allah bertindak dalam
melakukan penyelamatan bagi umatnya. Inilah the power of God. Yang pertama, Tuhan tampil sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan tampil sebagai pahlawan yang memberi kemenangan ada di dalam ayat 17a. Pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pahlawan berarti pejuang yang gagah berani. Juga berarti orang yang memberi diri sebagai pembela. Dan orang yang dengan rendah hati menolong. Tuhan adalah pahlawan umatnya. Jefanya menyaksikan bagaimana Tuhan membela umatnya ketika umat Israel berpaling dari hal-hal yang jahat. Bagaimana semuanya dilakukan oleh Tuhan ketika Raja Yosia melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Umatnya mengalami keamanan di negeri-negeri mereka, di kota-kota mereka. Ada kemakmuran yang luar biasa ketika mereka mau melakukan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Perhatikan. Kunci utamanya adalah yaitu membangun hubungan relasi yang akrab dengan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan di dalam pemerintahannya. Itulah yang dilakukan oleh Yosia sehingga Tuhan tampil sebagai pahlawan yang memberi kemenangan kepada mereka. Ini kesetiaan Allah akan janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji bagi setiap orang yang setia melakukan firman-Nya. Allah benar akan janjinya. Saya dan Bapak Ibu Saudara sudah merasakan hal itu. Dalam masa-masa sulit yang di masa lalu, Allah tetap tampil sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagi kita. Dan Jefanya melihat hal ini. Di dalam nubuatannya bahwa suatu saat bangsa Israel akan mengalami pemulihan setelah mereka keluar dari pembuangan. Itu janji Allah, yaitu menjadi pahlawan yang memberi kemenangan. Hal yang kedua, kita melihat ayat 17b dikatakan di sana. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Yang kedua adalah Tuhan membaharui kita dengan kasih-Nya. Haleluya. Hanya kasih Allah yang bisa memulihkan kita. Hanya kasih Tuhan yang bisa membaharui pikiran kita yang bejat ini, hati kita yang busuk ini. Hanya Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang sanggup memulihkan itu. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 30 ayat 22 dikatakan, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ini adalah penggenapan janji Allah di masa mendatang bagi kerajaan Yehuda. Nabi Jefanya sudah melihat hal itu. Dan Yeremia juga adalah nabi sederajat dia. Tapi Yeremia ini masih muda, lebih muda dari Nabi Jefanya. Tuhan berfirman bahwa tidak selama-lamanya Allah murka terhadap umatnya. Dia akan kembali mengasihi umatnya. Penggenapan kasih Allah ini yang dibicarakan oleh Jefanya, ini bisa kita lihat di dalam perjanjian baru, bagaimana Yesus mengatakan kita sebagai sahabat. Ini untuk membaharui kembali hati kita untuk dekat dengan Tuhan. Membaharui kembali hubungan yang sudah rusak itu. Allah tampil sebagai sahabat di dalam kehidupan kita. Boleh kita lihat ayatnya di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan di sana. Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, Allah tampil sebagai sahabat yang rela berkorban. Inilah kekuatan Allah kita, Dia bisa menjadi sahabat kita di dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Menjadi sahabat bukanlah seorang yang selalu mencari keuntungan dari kita, tapi menjadi sahabat adalah seorang yang rela berkorban buat kita. Dalam buku To End All War, Ernest Gordon menceritakan kisah nyata sekelompok tahanan perang yang bekerja di jawatan kereta api Burma selama Perang Dunia Kedua. Demikian kisahnya. Tugas hari itu sudah selesai. Alat-alat yang digunakan sedang dihitung seperti biasanya. Ketika kelompok itu hampir dibubarkan, sang tentara Jepang berseru bahwa ada sebuah sekop yang hilang. Ya, jadi ada sebuah sekop yang hilang, inilah awal dari permasalahannya. Lalu ia bersikeras bahwa salah seorang tahanan telah mencurinya untuk dijual kepada orang-orang Thailand. Sambil melangkah kian kemari di hadapan para tahanan itu, ia meneriaki dan mengutuki mereka karena kejahatan mereka. Saat ia berteriak-teriak tanpa kendali, kemarahannya makin menjadi-jadi sampai menjerit dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah. Ia menuntut agar orang yang bersalah maju satu langkah untuk menerima hukumannya. Ditunggu, tidak ada yang bergerak. Kemarahan tentara itu makin memuncak. Lalu dia berteriak, semua mati. Semua mati. Kamu harus mati semuanya. Untuk menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh dengan perkataannya, ia mengangkat senapannya, menaruhnya di bahunya, dan membidik siap untuk menembak orang pertama yang ada di depannya. Pada saat itu, sang Ergil, ini adalah Ergil julukan untuk tentara Skotlandia, ya, yang saat itu juga menjadi tahanan bagi mereka. Ergil ini maju ke depan, berdiri dengan tegap dan penuh hormat, dan berkata dengan tenang, saya pelakunya. Tentara itu melampiaskan seluruh kebenciannya yang telah memuncak. Ia menendang tahanan yang tidak berdaya itu dan memukulnya dengan tinjunya sekuat tenaganya. Lalu sang Ergil tetap saja berdiri dan berkata dengan hormat, saya siap. Dan dengan darah mengucur di wajahnya. Dan dia tetap tenang, tetapi ketenangannya membuat amukan si tentara semakin menjadi-jadi, semakin menggila, amarahnya makin memuncak. Sambil memegang laras senapannya, ia mengangkat senapan itu tinggi-tinggi di atas kepala sang Ergil. Lalu ia menghantamkan gagang senapan itu ke tengkorak si Ergil. Si Ergil yang langsung terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi. Meskipun jelas bahwa ia sudah mati, namun si tentara terus memukulinya, terus menghajarnya, terus memukulinya. Baru ia berhenti ketika ia sudah lelah. Lalu para pekerja mengangkat mayat rekan mereka. Ketika peralatan itu dihitung sekali lagi, di rumah jaga di mana mereka tinggal, ternyata tidak ada sekop yang hilang. Tentara itu telah salah menghitung.
Namun sang prajurit muda yang maju ke depan tidak mencuri sebuah sekop. Ia memberikan nyawanya untuk teman-temannya. Kita tadi sudah membaca Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang terbesar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu adalah ekspresi kasih yang paling agung dari Tuhan kita, dari sahabat kita, dari pahlawan kita yang siap memberikan nyawanya bagi nyawamu dan nyawaku. Dia mempertaruhkan semua harga dirinya untuk mengangkat kita sama dan sederajat. Karena seorang sahabat memiliki hubungan sama dan sederajat. Bagaimanapun kondisimu, saya menerima engkau sebagai sahabat. Yesus berkata bahwa dialah sahabat sejati kita, yang mana Yesus sanggup menerima kita apa adanya. Luar biasa. Sahabat sejati kita telah membaharui kita dengan kasih-Nya, telah mengajari hati kita untuk makin hari makin berkenan kepadanya, telah memperbaharui pikiran kita agar setiap hari pemikiran kita semakin memikirkan hal-hal yang berasal dari surga. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu, kata firman Tuhan. Siapa yang bisa membaharui itu? Hanya Yesus di dalam kuasa Roh-Nya yang terus bekerja di hati kita. Hal yang ketiga, hal terakhir. Tuhan telah menyingkirkan hukuman atas umat-Nya. Kita kembali ke Jefanya tadi. Jefanya 3 ayat 15 dikatakan di sana, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Nah ini dia. Hal yang ketiga, bagaimana kekuasaan Tuhan atau kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan umat-Nya. Tuhan tampil yang sanggup menyingkirkan hukuman atas umat-Nya. Ya. Ini adalah nubuatan Jefanya memang bagi umat-Nya yang akan mengalami kelepasan setelah mereka mengalami hukuman dari bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan akan menyingkirkan semua hukuman itu. Dan itu kita lihat bagaimana suatu saat juga ketika Tuhan datang kedua kali, Allah akan mengasihi kembali umat Israel. Akan mengumpulkan kembali umat Israel dan datang berkumpul di Yerusalem. Itu adalah firman Tuhan. Sebagai tanda bahwa kedatangannya sudah dekat. Maka terjadi orang-orang yang diaspora ke negara-negara di seluruh dunia ini. Suatu saat mereka akan kembali memuji Tuhan Yerusalem. Hal ini juga berlaku buat kita Bapak Ibu Saudara. Cara Allah menyingkirkan hukuman atas umat-Nya, cara Tuhan menyingkirkan hukuman atas kita, kita yang dahulu berdosa, kita yang dahulu bejat, kita yang dahulu hina, sekarang Tuhan muliakan kita, sekarang Tuhan lepaskan semua dosa-dosa kita. Sang pahlawan tampil untuk melenyapkan, untuk menghapuskan semua dosa-dosa kita. Semua kesalahan kita, semua keborokan kita, semua susah derita kita telah disalibkan di kayu salib. Siapa yang bisa melakukan itu? Itulah Tuhan kita sebagai pahlawan yang sanggup menyingkirkan hukuman atas kita. Ini adalah wujud dari kasih Tuhan yang tampil sebagai pahlawan melepaskan kita dari belenggu dosa. Di dalam Yesaya pasal 53 dikatakan di sana, Yesaya pasal 53 ayat 5 sampai 7, disinilah Allah tampil sebagai pahlawan, demikian dia menjelaskan dirinya sebagai pahlawan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia direbukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi
Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Inilah pengorbanan yang besar dari sang pahlawan kita, yaitu Yesus Kristus yang menebus kita dari semua hukuman maut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita semakin semangat mempercayai Tuhan di masa-masa sulit ini. Mari kita semakin meningkatkan iman kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sebagai pahlawan dalam hidup kita. Tuhan sebagai pahlawan dalam seluruh langkah kita. Dia berjalan di depan kita. Karena dia adalah sebagai pahlawan untuk memberi kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan sanggup menjalani masa-masa sulit ini. Karena apa? Karena Tuhan tampil sebagai pahlawan untuk kita semua. Kuasa Allah dapat kita alami jika percaya kepada janji-janjinya masa lalu, sekarang dan selamanya. Ya, kuasa ini akan kita alami jika Allah tampil sebagai pahlawan untuk memberi kemenangan. Jika Allah memulihkan hubungan kita kepadanya dengan kasih yang tak terbatas, sehingga kita menjadi sahabat-sahabatnya mulai hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali. Dan yang terakhir, Allah telah memberi kelepasan atas umatnya dengan menyingkirkan si pendakwa, yaitu iblis, melalui kebangkitannya dari maut. Inilah kedahsyatan Tuhan kita yang memberi pertolongan di setiap waktu, kapan, dimanapun kita berada, dia selalu ada bagi kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan atas seluruh pelayanan kita, atas seluruh kehidupan saudara di rumah. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kau Allah yang luar biasa, yang tampil sebagai pahlawan dalam hidup kami. Engkau Allah yang membela kami dalam segala keadaan kami. Engkau Allah yang selalu siap sedia menolong kami. Karena Engkau lah pahlawan hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya kami tetap mempercayai Engkau dan mempercayai janji-janji-Mu di hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah setiap hati yang mendengarkan firman ini menyimpannya di dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Kalau saat ini ada anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi kesulitan-kesulitan roh, yang sedang mengalami masalah-masalah rohaninya, akar pahit seperti batu yang keras, yang tidak bisa terpecahkan, yang tidak bisa mengampuni. Hari ini, pagi ini, dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan hatimu. Karena Dia pahlawan yang sanggup memecahkan segala batu-batu apapun yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu menjadi makanan rohani yang bergizi bagi rohani kami untuk memperlengkapi kami makin dewasa di dalam Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk memasuki sakramen perjamuan ini. Karena Allah sangat menyukai persekutuan ini. Karena Allah, yaitu Yesus Kristus, yang sudah memberitahukan ini harus kita lakukan. Untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kedua kali. Juga untuk mengingat pengorbanan yang sangat besar yang menembus kita dari dosa. Dan ingat, ketika kita melakukan perjamuan kudus ini,
Dia membaharui iman dan pengharapan kita setiap saat. Sehingga kita mengingat bahwa ada Allah yang senantiasa menyertai kita. Mari siapkan hatimu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Silakan roti dibagikan kepada saudara-saudara yang ada di rumah. Mari kita angkat roti bersama-sama. Kita angkat di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya dalam persekutuan kudus ini, melalui perjamuan kudus ini, Engkau hadir untuk menguatkan hati dan iman kami. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan mengambil cawan. Itu anggur di tangan kita. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Saya akan membaca demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya oleh darah-Mu yang sudah tercurah di Kalvari, menebus dosa kami, membuat kami hidup kembali dan menjadi anak kebanggaan-Mu. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Kami mengucap syukur atas perjamuan kudus yang telah kami nikmati. Sehingga kami senantiasa mengalami kekuatan baru dari Tuhan. Kiranya Tuhan menerjemahkan semua pemberitaan firman-Mu, semua pelayanan perjamuan kudus hari ini di dalam hati kami. Dan kami semakin menikmati hubungan yang akrab dengan Tuhan di semua kehidupan kami. Terpujilah Tuhan yang telah mengizinkan kami menikmati persekutuan dengan-Mu mulai hari ini sampai Tuhan Maranatha. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata bersama, amin. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara?
kita sudah mengakhiri bulan Oktober dan kita masuk di bulan yang baru, yang ke-11, bulan November. Begitu cepatnya waktu berjalan dan kami masih ada ibadah secara online. Saya harap Bapak Ibu Saudara tidak menjadi kecewa, tidak menjadi tawar hati dengan situasi dan kondisi yang ada ini. Karena semua ini sudah terjadi dan masih terjadi. Dan kita tetap bersyukur masih ada cara untuk kita bisa beribadah, yaitu melalui online ini. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong sehingga kita bisa ada dan memiliki fasilitas ini di zaman yang modern tentunya. Terima kasih buat semua penata layan, hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman dan juga perjamuan kudus yang boleh kita ikuti. Dan di akhir ibadah ini saya ingin menyampaikan pesan saya. Namun terimalah salam khas Maranatha, datanglah ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam 1 bulan November ini kita punya tema yang diambil secara khusus dari Sefanya 3 ayat 17. Dan kita mau dengan tema ini semua akan menjadi lebih baik, lebih rapi, teratur, dan tentunya kemuliaan bagi Tuhan. Dan di dalam minggu ini tema yang secara khusus berbicara mengenai power of God, kuasa dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, semua orang ingin terlepas dari masalah. Tetapi pada kenyataannya masalah senantiasa ada di dalam hidup kita. Banyak orang ingin lari dari masalah itu. Namun ketika dia lari, sudah bermunculan masalah-masalah yang lain. Jadi masalah itu harus kita hadapi. Bukan masalah itu dihilangkan. Itu sebabnya tema kita pagi ini power of God, kebesaran kuasa Tuhan. Ada banyak hal yang tidak mungkin secara logika kita, tetapi dengan kebesaran kuasa Tuhan semua akan menjadi baik. Contoh, siapa Daud, siapa Goliat. Contoh yang lain, seorang ibu yang sangat sederhana dengan persediaan segenggam tepung dan sedikit minyak. Karena kuasa Allah, semua bisa menjadi baik. 38 tahun seorang yang lumpuh berada di tepi kolam Bethesda, menunggu air di kolam itu koyak dan dia bisa masuk dalam kolam itu. Namun semuanya tidak pernah terjadi. Tapi dengan kebesaran kuasa Tuhan, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Tuhan. Ini yang harus kita syukuri dan pahami, bahwa kebesaran kuasa Tuhan itu tidak sampai di hari ini saja, tapi sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Itu sebabnya bagian yang harus kita lakukan, kita terus setia di dalam Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Kita terus mengucap syukur. Kita akan terus percaya bahwa kebesaran Tuhan mengatasi segalanya. Daud mengungkapkan dalam Mazmur 56 ayat 5 dan berkata, "Kepada Allah aku percaya dan aku tidak takut." Inilah pengakuan dari seorang Daud. Dan itulah yang harusnya juga menjadi pengakuan saya, menjadi pengakuan saudara-saudara semua. Power of God, kebesaran kuasa Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya akan mengakhiri ibadah online pagi ini dan menutup doa. Namun
Namun sebelumnya saya secara pribadi dan juga keluarga besar GSC Apugar mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua saudara-saudara jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Oktober. Damai sejahtera Tuhan, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan selalu turun dan melimpah bagi saudara. Dan marilah kita juga akan tidak jemu-jemunya berdoa buat bangsa kita Indonesia, buat keberadaan, buat saudara-saudara kita yang masih terbaring sakit dalam kondisi-kondisi yang memprihatinkan, rumah-rumah sakit, para tenaga medis. Kiranya Tuhan selalu memberikan perlengkapan, kekuatan, dan kasih yang tidak pernah berhenti. Mari kita akan satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Kau sudah tolong kami di bulan Oktober. Dan sekarang kami masuk di bulan yang baru di November Tuhan. Kami masih ada ibadah online karena situasi kondisi ini. Namun kami bersyukur Tuhan menyertai kami. Tuhan menolong kami. Tuhan tidak melupakan kami. Dan terima kasih untuk semua yang sudah melayani pada pagi ini. Terima kasih buat sakramen perjamuan kudus. Mengingatkan betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami sehati terus dan terus berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kiranya kebesaran kuasa-Mu akan menghancurkan virus corona ini Tuhan. Sehingga semua akan kembali berjalan seperti asalnya. Dan kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat Presiden kami Bapak Jokowi, serta keluarga besarnya. Semua aparat pemerintahan yang ada, berkati mereka, lindungi, pimpin mereka ya Tuhan. Juga semua aparat pemerintahan yang ada membantu Tuhan, beri hati yang takut kepada Tuhan. Berkatilah setiap kota, setiap wilayah, oh Tuhan, setiap warga, setiap lingkungan, di mana kami tinggal, di mana saja. Kami mohon terus besaran kuasa Tuhan menjaga kami. Dan sekarang ya Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus 1 minggu ke depan yang akan dilalui. Kiranya besaran kuasa-Mu akan menaungi keluarga-keluarga, menaungi pekerjaan, usaha, perjalanan, studi dari semua anak-anak kami ya Tuhan. Dan kebesaran kuasa Tuhan juga yang akan menjauhkan kami daripada perkara-perkara yang jahat. Kami selalu ada di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat kepada semua jemaat-jemaat-Mu di Puri Geraha dan semua saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Berkatilah hari-hari-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkati kebutuhan hidup-Mu, diberkati keinginan, kerinduan, cita-cita-Mu, diberkatilah pergumulan-pergumulan-Mu, diberkatilah, karena penyertaan Tuhan kita, penyertaan Yesus dan Roh Kudus akan selalu ada bersama kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya kebesaran kuasa Tuhan, power of God, mari kita akan katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.